Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Pujiat Putri Sardiman. Saya dari Pendidikan Biologi 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur hewan dan manusia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang SK, KD atau indikator, kedua tentang RPP, ketiga tentang materi, keempat tentang lembar kerja siswa, dan yang terakhir itu tentang asesmen. Standar kompetensi, yaitu memahami keterkaitan acara struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan hewan serta penerapannya dalam konteks saling temas. Kedua, kompetensi dasar, mendeskripsikan struktur jaringan hewan dan manusia melalui pengamatan. Yang ketiga itu indikator. Indikator ada 5, yaitu menjelaskan struktur jaringan hewan dan manusia melalui pengamatan, membedakan struktur setiap jaringan, menjelaskan fungsi setiap jaringan, menunjukkan letak jaringan pada organ, menjelaskan penyimpangan aktivitas yang terjadi pada sel. Materi pembelajaran yang pertama yaitu ada jaringan pada hewan dan manusia. Itu terdiri dari jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kedua, jaringan-jaringan di atas membentuk organ antara lain jantung, hati, lambung, dan limfe. Tiga, sekumpulan organ membentuk sistem organ antara lain pencernaan, pernafasan, dan ekskresi. Keempat, organisme dibentuk oleh rangkaian sistem organ. Yang pertama yaitu jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Yang kedua, organ. Organ adalah gabungan dari berbagai jenis jaringan yang terorganisasi dalam fungsi tertentu. Yang ketiga adalah sistem organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks lagi sehingga proses berlangsung di dalam tubuh suatu organisme dapat berjalan dengan baik. Macam-macam jaringan. Yang pertama itu adalah jaringan epitel. Jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh. Yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat itu adalah bahan dasar atau materi dasar tempat suatu molekul. Ketiga, jaringan otot. Bertanggung jawab untuk penggerakan anggota tubuh. Yang keempat, jaringan saraf, yaitu jaringan yang berperan dalam mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Macam-macam jaringan epitel. Ada epitel pipi, yaitu berbentuk seperti lapisan pipi, nukleusnya bulat yang terletak di tengah. Yang kedua, epitel batang, yaitu berbentuk seperti batang, nukleusnya bulat yang terletak di dasar sel. Epitel kubus, yaitu berbentuk seperti kubus, nukleusnya bulat besar yang terletak di tengah. Macam-macam jaringan ikat. Yang pertama itu adalah jaringan ikat padat. Memiliki ciri susunan serat yang padat dan jumlah selnya berkurang. Jaringan ini didominasi oleh serat kolagen. Fungsinya sebagai pengikat, penyokong, serta penghubung satu jaringan dengan jaringan yang lain. Kedua, jaringan ikat longgar, yaitu memiliki ciri sebagian besar terdiri dari matriks yang mengandung serat-serat kolagen, retikuler, dan elastin. Fungsinya membungkus organ-organ tubuh dan menghubungkan bagian-bagian jaringan lain. Yang ketiga, jaringan lemak. Nama lain dari jaringan lemak itu adalah adiposa. Jaringan ini terdapat di seluruh tubuh. Karena struktur molekulnya yang kaya akan rantai unsur karbon, maka lemak mempunyai sifat hidrofob. Fungsinya penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Sistem organ. Itu pertama adalah sistem rangka. Skeleton pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu skeleton aksial dan skeleton apikundikular. Yang kedua, sistem otot. Sistem otot tersusun atas otot-otot yang dibedakan menjadi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang ketiga, sistem saraf. Sistem saraf terdiri di atas sistem saraf pusat dan saraf tepi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.